Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Saskia Damayanti Nahar, berasal dari kelas 27A. Ya, baik. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Baik, untuk yang pertama yaitu konsep validitas dan reliabilitas. Validitas bermakna keakuratan, keabsahan, kesahihan, ketepatan dan kecermatan sebuah alat ukur. Sedangkan reliabilitas bermakna keajegan, kehandalan, kestabilan, konsistensi, dan keterpercayaan sebuah alat ukur. Validitas menggambarkan seberapa baik alat ukur itu dapat mengukur. Nah, misalnya saja itu meteran. Meteran dikatakan valid jika digunakan untuk mengukur panjang, lebar, ataupun tinggi. Dan meteran itu menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur kecepatan, suhu, ataupun berat. Kemudian reliabilitas. Reliabilitas menggambarkan seberapa baik alat ukur itu dapat digunakan seberapa baik alat ukur itu dapat menunjukkan hasil yang sama walaupun digunakan pada kondisi yang berbeda ataupun digunakan berulang-ulang. Misalnya, meteran dikatakan reliable jika dapat menunjukkan hasil pengukuran panjang yang sama walaupun digunakan dalam kondisi yang berbeda seperti kondisi yang bersalju maupun di gurun pasir. Nah, kemudian dan juga digunakan berulang-ulang. Contohnya saja, misalnya kita melakukan pengukuran terhadap sebuah meja A dengan panjangnya misalnya 1 meter. Nah, kemudian kalau kita mengukur lagi meja B yang ukurannya sama, itu juga harus menunjukkan 1 meter. Ketika sudah seperti itu, nah itu bisa dikatakan reliable. Ya, mungkin itu sedikit dari konsep validitas dan reliabilitas. Selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas dan reliabilitas digunakan terhadap instrumen penelitian, seperti misalnya tes ataupun angket. Ya, langsung saja kita masuk ke untuk yang pertama, yaitu pengujian validitas. Pengujian validitas. Suatu instrumen dikatakan valid jika butir-butir pernyataannya itu dapat mampu mengungkapkan atribut yang akan diukur. Misalnya saja yang akan diukur itu adalah misalnya tingkat pemahaman mahasiswa terhadap statistika. Jadi materi yang terdapat pada pertanyaan atau pernyataannya itu juga harus mengenai statistik, bukannya tentang bahasa Inggris. Nah, itu dikatakan valid. Kemudian secara garis besar validitas itu terbagi menjadi dua, yaitu validitas logis dan juga validitas empiris. Nah, untuk yang pertama yaitu validitas logis. Logis artinya penalaran, berarti suatu instrumen dapat dikatakan memiliki validitas logis jika itu diuji berdasarkan hasil penalaran. Misalnya, kita merancang sebuah instrumen, tetapi instrumen itu sudah kita rancang berdasarkan teori dan ketentuan yang ada. Nah, secara logis instrumen itu sudah valid. Kemudian yang kedua yaitu validitas empirik. Empirik itu artinya pengalaman. Jadi suatu instrumen dikatakan memiliki validitas empiris ketika itu diuji berdasarkan hasil pengalaman. Misalnya, seseorang dapat dikatakan jujur ketika dalam pengalamannya memang dia terbukti sebagai orang yang selalu berperilaku jujur. Ya, selanjutnya kita masuk pada bagian kedua, yaitu pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas digunakan untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama tapi hasilnya tetap konsisten sama. Nah, itu tentang pengujian reliabilitas. Nah, kemudian pada pengujian reliabilitas ini terdapat rumus yang populer digunakan, yaitu rumus Alpha-Cronbach yang untuk mengukur tinggi rendahnya reliabilitas suatu instrumen. Nah, tinggi rendahnya reliabilitas suatu instrumen
itu dinyatakan dalam bentuk nilai yang dinamakan nilai nilai yang dinyatakan nilai koefisien nilai koefisien ya, yang rentangnya itu 0 sampai 1. Jadi kalau minus 1 sampai dengan 2,00 itu tergolong sangat rendah atau sama sekali tidak reliable. Kalau nilainya itu 0,2 sampai 0,4 berarti itu terhitung rendah. Kalau 0,4 sampai 0,6 berarti itu terhitung sedang. Kalau 0,6 sampai 0,8 berarti itu terhitung reliable. Kalau 0,8 sampai 1,00 itu terhitung sangat reliable. Ya baik, mungkin itu sedikit materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.